Bapak dan Ibu, kita mulai acara pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Direktur DSN MUI Institute, yang kami hormati Ketua Bidang IB DSN MUI, ada Ustadz Bukhari Muslim, yang sekaligus juga menjadi narasumber pada malam hari ini. Yang kami hormati narasumber yang lainnya. Kebetulan malam hari ini kita ada 3 orang narasumber. Yang pertama tadi Ustadz Bukhari Muslim, kemudian ada Bapak Dr. Oyong Lisa, kemudian ada juga Pak Ustadz Aslihan Burhan. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat ya Bapak-bapak semua. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu peserta kajian tematik tentang koperasi syariah yang saya hormati, melanjutkan pembahasan kita pada minggu yang lalu terkait minggu lalu kita membahas tentang pengantar koperasi syariah, dan pada malam hari ini kita akan membahas dan berdiskusi tentang kerangka fatwa DSN MUI tentang fatwa koperasi syariah, yang tentunya dengan hadirnya 3 orang narasumber yang luar biasa pada malam hari ini, insya Allah kita akan kaya dengan pengetahuan apapun yang terkait dengan koperasi syariah. Untuk itu, marilah kita awali kegiatan kita pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya langsung kami persilahkan narasumber yang pertama, Ustadz Bukhari Muslim. Monggo Pak Kiai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Mukarramun wal muhtaramun, para guru saya juga banyak di sini, para masyayikh, asatidz sekalian, lebih khusus ini narasumber berdebat. Nah, kira-kira gitu. Pak Oyong sama Pak Ustadz Aslihan. Saya hanya menyampaikan kepada peserta sekalian, nanti yang banyak bicara mohon Ustadz Aslihan sama Dr. Oyong. Jadi di SN itu sejak tahun 2016 mendapatkan surat dari Kemenkop. Intinya sih pengen ada tentang surat ini permintaan. Kalau ada Pak Pris ini malah keren ini, Pak Pris itu, daerah Pak Pris ini. Ini minta tentang fatwa koperasi berdasarkan prinsip syariah. Bapak Ibu kita bayangkan dari 2016 draft fatwa koperasi syariah yang saat ini sudah ada, insya Allah dari tim itu sudah ya 95% lah dari tim. Dan nanti kita akan kirimkan ke pimpinan di DSN untuk diplenokan. Itu juga baru selesai minggu yang lalu, saya tasdikan ya sama Dr. Oyong. Jadi kita sedang mengedraft tentang pedoman pendirian dan operasional koperasi syariah. Draft fatwa ini sekali lagi sudah nggak kehitung diskusi dengan Kemenkop, dengan teman-teman asosiasi, para ahli, para veterannya, pokoknya diskusinya berkali-kali. Bahkan sudah berubah berkali-kali draftnya. Insya Allah ini draft yang terakhir, mudah-mudahan Allah ridhoi yang kita sepakatin bersama, kira-kira gitu. Intinya, saya ingin menyampaikan, nanti mohon sekali lagi Ustadz Oyong menyampaikan masalah-masalah yang ada di koperasi lah. Saya serahkan berdua nanti monggo gitu ya. Nah, inti dari fatwa ini itu ada 5 poin sebetulnya. Pertama, draft fatwa koperasi ini mengatur tentang ketentuan pendirian koperasi syariah.
Di situ diatur ketentuan-ketentuan yang sesuai prinsip syariah terkait pendirian koperasi syariah. Jadi yang sesuai dengan prinsip syariah lah gitu ya. Kemudian yang kedua itu mengatur tentang kelembagaannya. Ketentuan-ketentuan terkait kelembagaan koperasi syariah itu juga diatur di sana. Bagaimana tentang usaha-usahanya itu diatur di situ. Kemudian yang ketiga itu mengatur tentang ketentuan permodalan usaha. Bagaimana modal yang ada di koperasi syariah sesuai dengan prinsip syariah. Kira-kira gitu ya. Ini juga kita cocokkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang keempat tentang ketentuan-ketentuan kegiatan usaha dan jasa keperantaraan. Nah, disinilah ini membahas akad-akad, kontrak-kontrak yang bisa dipakai oleh koperasi. Koperasinya apa saja? Bentuknya nanti harus saya aslikan ya, serba usaha, koperasi jasa, koperasi simpan pinjam. Kira-kira nanti ini persoalannya adalah DPS-nya yang harus mikir. Pastinya sesuai dengan syariah yang apa? Pilihan-pilihan kontrak atau akadnya itu disebutkan di sini. Jadi nanti DPS-nya lah yang banyak berperan untuk mengawasin akad-akad itu. Kemudian yang kelima dan yang terakhir adalah ketentuan tentang kegiatan sosial. Karena di koperasi ini ternyata luar biasa, makhluk yang serba bisa, gitu, apapun bisa, bisnis apa saja bisa. Kemudian sosial juga bisa, zakat, wakaf, infak, sedekah, dana sosial, semuanya bisa. Ini luar biasa. Jadi kita atur di sini, insya Allah kita menunggu dari pimpinan MUI untuk jadwal membahas draft fatwa ini. Insya Allah nanti kalau kita juga minta masukan dari teman-teman semuanya kira-kira untuk kebaikan dan kelengkapan dari draft fatwa ini. Ya, ini saya kira yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kami mohon dari Ustadz Aslihan sama Dr. Oyong untuk menyampaikan apa aja lah Tat, gitu disampaikan biar kita tahu banyak seputar koperasi syariah. Demikian Ustadz ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Bukhari. Dan selanjutnya kami persilahkan Bapak Dr. Oyong Lisa. Silakan Pak Dr. Lisa. Monggo diatur aja, mau Dr. Oyong dulu atau Ustadz Aslihan? Ustadz Aslihan nih, mantap. Ustadz Aslihan aja dulu dah. Oke, baik, silakan Ustadz. Silakan Ustadz Aslihan. Baik, terima kasih. Afan, Ustadz Bukhari, ini laptop saya koneksinya masih belum sambung ya. Sementara ngobrol aja dulu, nanti bisa saya susulin ya. Intinya begini, kalau yang di beberapa persoalan yang sering muncul di koperasi syariah atau BMT, itu kita pandang yang pertama dari sisi aspek permodalan atau ekuitasnya itu selama ini belum ada instrumen untuk keikutsertaan anggota itu lebih daripada kemampuan yang bisa dimiliki ya. Artinya selama ini struktur atau komponen modal itu barulah terbatas kepada simpanan pokok ya, kemudian simpanan wajib yang itu kemarin kita sebut dengan menggunakan syirkainan ya. Kemudian ada modal hibah dan juga cadangan yang itu lebih kepada dengan akad hibah juga. Nah, sebagaimana kita ketahui modal di koperasi itu sebagai lembaga yang sifatnya jasa keuangan, dia juga harus tunduk kepada manajemen keuangan yang ada aturan tentang rasio-rasio keuangan. Di antara adalah rasio kecukupan modal. Nah, sementara selama ini itu
batasan simpanan pokok ya itu tetap ya semua anggota sama. Simpanan wajib walaupun secara pengertian itu bisa beda ya, bisa antara anggota bisa tidak sama, akan tetapi di situ apa namanya pada prakteknya koperasi ya atau pelaku koperasi sering menerapkan sebagai sebuah produk yang besarannya sama. Nah, makanya dulu kita di dalam mendorong pengembangan BMT misalkan kita membuat istilah tersendiri simpanan pokok khusus ya. Simpanan pokok khusus yang kita ketahui sebagai sebuah kegiatan syirkah ya. Itu dimungkinkan saja, boleh saja orang berkontribusi lebih. Berkontribusi lebih itu boleh. Dan itulah hakikat daripada syirkainan. Jadi orang bisa sharing, memberikan modal dengan tidak ada batasan, tidak harus sama. Gitu. Maka sempat juga dulu kita mengistilahkan untuk simpanan pokok itu dengan akad syirkah mufawadah, ya, kemudian yang lain dengan syirkainan. Akan tetapi tentu apa yang menjadi kebutuhan lapangan dan itu real ya, dan sekarang itu masih banyak BMT atau koperasi yang pasti pakai istilah simpanan pokok khusus, walaupun secara ketentuan perundang-undangan itu tidak ada. Maka ini yang nanti perlu diwadahi oleh DSN ya dalam fatwanya. Memang orang boleh saja berkontribusi dalam permodalan, dalam ini adalah modal ekuitas atau boleh kita katakan di situ adalah syirkah apa namanya dana permanen ya, karena nanti ada juga syirkah dana temporer. Nah itu yang pertama. Jadi dari sisi modal itu perlu ada satu komponen tambahan, yakni adanya peran, orang boleh berperan lebih. Sebenarnya ada pintu itu di PP nomor 33 ya tahun 98 di mana di situ ada penyertaan modal untuk koperasi. Namun sayangnya ini diterjemahkan oleh Permen itu sebagai kedudukan sebagai hutang ya, sebagai hutang. Nah ini yang barangkali karena syariah tentunya apa namanya fatwa itu lebih baik memberikan peluang untuk itu. Itu yang pertama. Nah kemudian yang kedua dari sisi pencatatan akuntansi. Pencatatan akuntansi mungkin Mas Ayang nanti akan bisa lebih banyak menjelaskan ya. Sering kita belum menerapkan penuh standar akuntansi syariahnya, di mana untuk sumber dana dalam hal ini adalah pasifah masih banyak yang menggunakan pendekatan apa namanya hutang ditambah atau liabilitas ditambah modal ya. Padahal sebagai institusi syariah orang bisa berperan ya berkontribusi di dalam syirkah itu tidak harus secara permanen, ada yang secara temporer. Dan syirkah secara temporer tidak bisa dikatakan sebagai sebuah hutang atau liabilitas ya. Artinya di situ apa namanya ada konsepsinya berbeda. Pada saat itu dicatat sebagai liabilitas, sebagai hutang, maka pada saat kemudian lembaganya ini dipersoalkan karena bangkrut misalkan, maka akan menjadi kewajiban bagi pengurus wajib membayar tuntas total apa yang sudah menjadi kewajibannya gitu. Nah, padahal di situ dengan apa namanya pendekatan mudharabah ya, di mana kita tahu ada orang bisa sharing modal itu dengan akad mudharabah, baik itu yang sifatnya mutlaqah ataupun juga muqayyadah, maka itu akan menjadi peluang bagi koperasi untuk bisa mengelola dana anggota ataupun masyarakat dengan risiko yang berbagi ya. Kemudian yang kedua tadi adalah dari sisi pencatatan akuntansinya. Nah, yang ketiga dari sisi penggunaan atau pengembangan produk terutama yang berbasis produk investasi ya dalam hal ini yang tadi bisa dikatakan dengan pendekatan mudharabah atau ada akad yang baru yang dari DSN yakni dengan wakalah institusional ya
Di situ dimungkinkan orang untuk bisa sharing dengan cara investasi. Maka ada peluang untuk koperasi di mana kita ketahui koperasi itu adalah dia anggota itu bersifat sebagai pemilik dan sekaligus sebagai pengguna, maka produk yang berbasis mudharabah muqayyadah itu selayaknya bisa dikembangkan dengan berbagai unit bisnis yang dikembangkan oleh BMT atau koperasi yang sifatnya satu mudharabah, berarti di situ adalah berbagi hasil dan bagi rugi, tapi di sisi lain juga ada bisa dikhususkan untuk unit-unit usaha tertentu ya, sehingga secara risiko itu koperasi relatif kecil ya. Karena apa? Karena di situ perlu didudukkan ya pekerjaan modal yang sebenarnya kepada anggota, kepada masyarakat, sehingga pada saat mereka kemudian ikut berinvestasi, tanda petik ya, tabungan mudharabah itu hakikatnya adalah investasi, kemudian, maka di situ ada risiko ya. Di sisi lain ada pendapatan, ya, di sisi yang lain lagi adalah ada risiko. Sehingga bagi koperasi tentu itu menjadi risikonya kecil, karena kalau ada kerugian maka itu anggota harusnya ikut berbagi. Ya. Untuk itu ada hal-hal yang sering kurang juga dijalankan di dalam operasional, itu adalah masalah pendidikan anggota. Ya, pendidikan anggota, maka mutlak untuk adanya sebagaimana misalkan yang disampaikan sahabat Umar itu, mereka yang tidak paham fikih maka jangan berbelanja di pasar ya. Maka hakikatnya maka di koperasi syariah pun bukan saja pengurus atau pengelolanya yang memahami konteks syariah, prinsip dan akadnya, akan tetapi juga dari sisi anggotanya. Untuk itu mutlak pendidikan anggota harus dijalankan. Itu kemudian alhamdulillah di fatwa-fatwa yang akan dikembangkan oleh DSN ini sudah mengcover ya semua jenis usaha yang ada di koperasi, baik itu yang koperasi yang sifatnya single purpose, ya, usaha tunggal. Nah, di situ ada pilihan bisa sebagai koperasi simpan pinjam atau pembiayaan, kemudian juga koperasi konsumen, koperasi produsen, dan juga koperasi jasa. Di sisi lain juga bisa menjadi multi purpose, artinya serba usaha. Dan dari sisi konteks pasifa ya atau sumber dana itu sama. Jadi semua jenis usaha koperasi tadi itu dari sisi sumber modal usahanya, baik itu tadi ada liabilitas dengan akad wadiah, kemudian juga ada dana syirkat temporer dengan akad mudharabah atau wakalah bil istismar ya. Kemudian juga ada modal sendiri, ekuitas dengan akad syirkainan. Nah, itu sama posisinya. Nah, yang membedakan adalah nanti dari sisi aktiva produktifnya. Jadi kalau simpan pinjam pembiayaan tentu lebih banyak kegiatan pembiayaan yang dilakukan. Nah, sedangkan nanti usaha yang sifatnya pemasaran barangkali akan lebih banyak jual beli ya. Atau konsumen itu lebih banyak jual beli. Sedangkan yang usaha produktif atau koperasi produsen lebih banyak nanti akan memproduksi barang. Ya, jadi yang membedakan nanti antara koperasi antar jenis satu dengan jenis yang lain adalah dari sisi lebih pada transaksi di aktiva produktifnya. Itu. Nah, kemudian yang lain adalah dari sisi aspek pengawasan ya. Alhamdulillah dengan adanya ini semua wajib adanya DPS, dan situ perannya adalah yang utama untuk mengawal syariah ini, sehingga nanti diharapkan pelaksanaan ya daripada operasional BMT ataupun koperasi menjadi lebih baik lagi dari sisi Renat. Hanya bagaimana peran itu tidak hanya sebagai pajangan ya, artinya benar-benar bagaimana memfungsikan peran daripada DPS. Jadi dengan demikian tadi dari sisi pertama permodalan, yang kedua dari sisi
di mana permodalan tadi bagaimana dari sisi modal sendiri ekuitasnya tadi ada tambahan untuk di luar yang simpanan pokok dan wajib, yang dimungkinkan orang bisa bersharing lebih. Kemudian yang kedua adalah dari sisi dana sirkah temporernya perlu ditegaskan di dalam catatannya karena ada konsekuensi risiko. Kemudian juga dari sisi aktiva produktifnya itu yang membedakan antara usaha satu dengan yang lain. Dan dari fungsi kelembagaan di mana peran daripada DBS. Barangkali sementara itu, mohon maaf ini mudah-mudahan nanti bisa laptop saya bisa segera ini koneksinya bisa, dan ini saya pakai handphone ya, dan nanti bisa sama kembali. Terima kasih Mbak Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.